Mohon berdiri. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Warsono MM selaku Pembantu Dekan 3, yang terhormat Bapak Eka Kardapa selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, yang terhormat Bapak maupun Ibu pemateri, dan yang saya banggakan seluruh peserta dan panitia Talkshow Entrepreneurship. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu apapun. Yang aja kepada tamu dan Pak Eka serta Pak Warsono. Mungkin tadi dari Ketua Pelaksana belum disampaikan bahwasanya acara ini diikuti oleh teman-teman mahasiswa manajemen angkatan 2012 dan angkatan 2011 dan 2012, yang mana acara hari ini clear kita adakan untuk menstimulus teman-teman manajemen yang mana berwirausaha atau membangun sebuah usaha itu tidak hanya bermodalkan uang, tidak hanya materi yang berlimpah ataupun modal yang sekedar bantuan dari orang lain pun bisa kita manfaatkan. Nah, dari situ output yang kita harapkan dari adanya acara ini adalah teman-teman bisa tergugah hatinya untuk minimal membuka usaha. Maksimalnya adalah memberdayakan teman-teman di luar sana yang masih banyak lulusan-lulusan fresh graduate yang belum atau maksimal dalam mencari. Selamat pagi. Itu semangatnya. Yang pertama, saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada para undangan tamu yang menyempatkan untuk bisa mengikuti event ini yang diselenggarakan oleh HMJ Manajemen. Dan pada dasarnya tujuan dari acara ini adalah sebagai pendukung kompetensi-kompetensi yang nantinya kita akan harapkan kepada mahasiswa. Jadi
sama-sama kita ketahui bersama beberapa tahun yang lalu Fakultas Ekonomi telah berubah namanya menjadi Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, disinilah perlu kegiatan-kegiatan pendukung yang nantinya bisa membawa aura bisnis ini kepada mahasiswa. Dan tujuan lainnya ini adalah awalan yang baik menurut saya. Dengan ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus membuka acara kepada Dr. Andes Warsono MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Ika Depan selaku Sekretaris Jurusan di bidang kemahasiswaan dan mitra saya di jurusan manajemen. Bapak-bapak yang nanti akan melakukan share untuk kita semua. Dia juga kawan saya yang sangat luas. Baik dengan apa itu pemasok, karena ini apa itu bukan pelajar, jadi pemasok itu. Nanti kalian bisa gali-gali informasi di sini, dapat pengetahuan juga. Langsung saja daripada kalian lama-lama lah nungguinnya, kan pasti kalian di sini ingin tahu asal usulnya gimana. Di sini ada yang omah bebek sama ayam penyet Surabaya. Pelaku saya pertama dari ayam penyet Surabaya. Dan kita sambut saja langsung. Beri tepuk tangan yang meriah pada Pak Abdul Hamid Al-Imam. Ya sudah cukup buat teman-teman di sini. Nanti kalau di tengah-tengah penjelasan kami ada pertanyaan, bisa segera di-flow-kan, bisa angkat tangan, karena ini modelnya talk show ya teman-teman. Jadi Pak Abdul Hamid Al-Imam ini beliau dulu lahir di Malang pada tanggal 16 Juli 1981. Pendidikannya dulu itu di MI Malang, kemudian beliau merantau lagi ke MTS Nganjuk, dan setelah itu dia lanjutkan ke SMA dan kuliah di Ponorogo. Terus pendidikan non formal, kalau kita mungkin di sini panitianya ikut HMJ, kalau bapaknya ya berapa dikit lah, ada kursus teater juga ada kursus dasar komputer. Jadi pintar komputer dan juga pintar teater bapaknya ini, teman-teman. Terus pengalaman kerjanya juga banyak banget. Jadi buat teman-teman mungkin intinya itu nggak mungkin kecewa lah kesini karena bisa ketemu dengan bapak-bapak di sini yang benar-benar sudah memahami apa itu bisnis, mungkin bisa menggali lah menjadi inspirasi, siapa tahu nanti setelah lulus dari sini beliau-beliau yang bisa membuat kalian termotivasi dan mengikuti jejak langkah mereka. Amin ya robbal alamin. Langsung saja ya Pak ya, mungkin banyak teman-teman yang bertanya, ayam penyet Surabaya itu kan didirikan di Suhan, Malang. Ya betul. Kenapa Pak pilih nama Surabaya? Kenapa nggak ayam penyet Malang gitu loh Pak? Baik, ini sedikit cerita yang mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dulu juga driver, ya, driver luar kota, jadi Ponorogo, Jogja, Ponorogo, Surabaya, PP, mengantarkan orang belanja dan juga mengantarkan tamu-tamu yang ingin belanja kemana itu saya siap mengantarkan. Nah, akhirnya dulu ketika mau masuk ke SD pun saya ingin jadi driver karena di sekolah tersebut banyak mobilnya. Ternyata lamaran saya menjadi seorang driver ditolak. Saya melayani jadi guru agama saja Pak. Saya ingin jadi driver, enggak guru agama. Ya wis lah, masuk ya guru agama 1,5 tahun selesai, kemudian keluar dan alhamdulillah nggak lama setelah saya keluar, Gusti Allah menempatkan saya di P2KK. Di P2KK ikut gabung mulai tahun 2010 kalau nggak salah sampai hari ini alhamdulillah, dan mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Jadi artinya kalaupun kita seorang pengajar, kita nggak harus mendidik di dalam ruang lingkup sekolah, di dalam ruangan pendidikan.
mendidik itu luas. Kalau moto orang-orang pramuka, alam terbentang jadikan guru. Kebetulan saya juga senang pramuka. Jadi mendidik itu tidak hanya di dalam kelas, tapi di mana-mana, termasuk di warung saya. Alhamdulillah, ya saya juga bisa mendidik mereka, karyawan-karyawan sing guru bener kita luruskan. Di sana ada kultum, ada pengajian, ada istighosah, ya. Nah itu harus kita lakukan karena apa? Mengundang keberkahan. Di mana terdapat majelis ilmu di dalam satu tempat itu, maka Allah akan menurunkan 7.000 malaikat yang akan menaungi mereka dan mendoakan. Jadi nanti kalau buka warung, buka usaha, jojo mau tiga dodolan, sekali-kali buat hataman Quran, pengajian, istighosah, ya, kultum, kalau perlu majelis-majelis taklim itu harus ada di sana. Apa? Berkahnya Masya Allah. Ketok titik, tapi cukup. Ya toh, sampai pengen mana? Banyak tapi kurang, sedikit tapi cukup. Pasti jawabnya banyak tapi cukup Pak. Nah itu orang kita, ya. Dia selalu berpikir inovatif. Oke, untuk terakhir saya ingin berpesan kepada teman-teman, ya tentang apa yang sudah saya pernah lakukan hari ini. Intinya jangan pernah menganggap diri Anda itu lemah. Setiap dari kita punya kemampuan, kita punya potensi. Sesuai dengan moto saya tadi, I can, if I think, I can. Gak ada kata gak bisa. Karena apa? Allah telah menjadikan kita itu jalan. Tinggal kita mau bergerak atau enggak. Safir, tajidni wadon, aman tufariku. Pergi, tinggalkan apa yang ada. Antum akan mendapatkan ganti dari apa yang antum tinggalkan. Paham maksudnya? Kalau sampai tetap seperti ini saja, tidak pernah bergerak, tidak pernah melakukan inovasi, sampai tidak akan mendapatkan berkah. Karena keberkahan itu terletak pada pergerakan. Maka bergeraklah sebanyak mungkin, baru akan datang menghampiri Anda. Oke. Usaha waktu itu ditentang, tapi pada saat saya pinjam dana, saya udah punya dana sendiri, tapi itu kurang. Sebab 2 tahun bekerja itu tidak mungkin ya Pak Hamid ya, jadikan modal membuka usaha. Saya pinjam lah bantuan orang tua, subsidi lah istilahnya. Tapi saya memberikan garansi gitu, kepercayaan ke orang tua saya. Kalau misalkan usaha ini tidak berjalan, saya nanti akan kerja lagi. Entah saya jadi apa gitu, tapi seperti itulah dari saya. Ya orang tua saya mengikuti perjalanan karir saya dari saya mahasiswa dan alhamdulillah saya juga pernah ikut program kreativitas mahasiswa seperti itu. Itu menjadi bekal buat saya. Orang tua saya dengan langkah yang telah saya lalui itu percaya. Alhamdulillah seperti itu percaya. Kemudian bagaimana saya memanage modal yang telah ada sebenarnya intinya. Apa saja dana yang dapat kita minimalkan. Kalau misalkan untuk kontrakan jelas nggak mungkin kita minimalkan sebab sudah dapat rumah saja. Tapi ada beberapa kayak inventarisasi itu yang bisa kita minimalkan. Disitulah kita fungsi apa yang telah kita dapatkan selama ini kita di mahasiswaan, kita organisasi, itulah yang kita belajar seperti itu. Ya. 1, 2, 3. Bisa bikin apa namanya usaha di bidang jilbab itu loh. Gitu loh. Ini langsung aja ditembak ya gue. Gak diomongin dulu ini cewek saya. Langsung aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku seneng banget bisa di sini. Gak duduk di sebelah situ sebagai mahasiswa, tapi duduk di sini sebagai apa ya soalnya ya pemberi materi. Dulunya saya unmu manajemen angkatan 2002. Dosen saya yang paling ingat dosen saya Pak Widayat sama Berarti yang dosen itu SBBM tadi itu
Jadi namanya keren, wah keren ini. Tapi begitu masuk, oh menunya sama, oh interiornya sama, minimalis dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutar otak gimana caranya biar saya membuat kafe tetapi bisa beda, diferensiasinya harus kuat dengan kafe-kafe yang lain sehingga kita bisa menonjol di tahun 2010 awal. Nah, saya ingat bahwa saya mentoring dulu di supervisor saya di bar Quicksilver mengatakan bahwa dalam bekerja kamu jangan pernah mengikuti arus, karena kalau kita mengikuti arus kita bisa tenggelam, sedangkan kalau kita melawan arus ada dua kemungkinan, kita bisa tenggelam maupun muncul. Nah akhirnya waktu itu saya sempat gambling dengan nama Ria Jenaka bahwa nama yang sangat remeh, nama yang sangat lokal dengan kebudayaan Jawa, wayang. Akhirnya saya pilihlah nama Ria Jenaka, dan diferensiasi nama dengan kafe-kafe yang lain menggunakan istilah bahasa Inggris dan lain sebagainya, saya sudah muncul satu poin lebih diingat oleh masyarakat Malang ya. Yang kedua adalah setelah diferensiasi nama. Make you lazy, don't wanna do a thing. I've been thinking crazy lately, like buying her ring. I used to be at the party with ladies getting down. I used to play with them girls, but I'm thinking different now. Ooh, she's a star, she makes me fly, taking me places I've never seen. 2 worlds apart, but she don't mind. She's got her wings. She takes me to a place where no one can find us, and we be all alone on a deserted island. We losing track of time, moments together are timeless. She took me to a place, hope nobody can find us. Here's my message in a bottle. Oh, no SOS, yeah, this may shock you. Oh, yeah, here's my message in a bottle. Oh, love where I'm at, don't wanna come home. Oh, yeah, here's my message. Can't wait to wake up in the morning, knowing she'll be around. Heaven should have sent a warning before sending me an angel down. I used to chase all the money, the cars and all them broads, but I don't care for them things ever since she stole my heart. Ooh, she's a star, she makes me fly, taking me places I've never seen.